bisa dibuka belum? Udah bisa dibuka. Banyak yang gue temukan di dalam handphone itu. Jempolnya ada 3. Iya, jempolnya berakar, Cong. Gue rasa emaknya waktu itu mau ngedukunin orang, gak kena ke anaknya, balik ke keluarganya. Makanya keluarganya mukanya buruk semua, sumpah. Demi Tuhan gue gak bohong. Buruk seburuk-buruknya itu muka. Gitu. Saya jamin, saya nggak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Kaniki dan anak-anaknya bakalan dibunuh sama itu anak. Kita punya rekamannya semua. Itu yang dia hadapi kan bukan orang yang biasa gitu, yang ada dengan dia yang bisa diajak bicara. Jadi kemudian tadi dia tunjukkan juga dengan bagaimana Mbak NM merespon dia gitu ya, dengan kata-katanya dia. Nah di situ kan dari cara dia bercerita itu ekspresinya sangat terlihat. Di satu sisi dia ada takutnya, tapi di sisi lain dia juga merasa kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Drama konflik antara Nikita dan Loli yang kini telah melibatkan ranah pidana semakin memanas. Situasi ini terjadi setelah wanita yang akrab disapa Niki itu berhasil mendapatkan akses ke ponsel anaknya yang berisi banyak informasi mengejutkan mengenai kehidupan asmara dan rahasia pribadi Loli. Nikita merasa diuntungkan dengan informasi yang baru didapatnya dan berencana untuk membongkar semuanya ke publik. Nikita yang dikenal sebagai sosok yang blak-blakan tidak menahan diri untuk membagikan isi percakapan yang mengungkapkan hubungan-hubungan yang tidak pernah diketahui publik. Lantas, dengan terbukanya HP Loli, akankah menjadi tambahan barang bukti baru untuk memenjarakan Fadel sekeluarga? HP-nya udah bisa dibuka belum? Udah bisa dibuka. Banyak yang gue temukan di dalam handphone itu. Jempolnya ada 3. Iya, jempolnya berakar, Cong. Gue rasa emaknya waktu itu mau ngedukunin orang, gak kena ke anaknya, balik ke keluarganya. Makanya keluarganya mukanya buruk semua, sumpah. Demi Tuhan gue gak bohong. Buruk seburuk-buruknya itu muka. Gitu. Saya jamin, saya gak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Ya, kalau sudah masuk ranah hukum ya bukan ke rumah dong pulangnya. Pokoknya nggak ada yang pulang ke rumah. Siapa yang suruh pulang ke rumah? Kembali atau tidak itu kan nggak penting ya. Sebenarnya kalaupun dia sudah dewasa, cukup umurnya kan memang di mana-mana orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri kan seharusnya kan keluar dari rumah. Yang benernya, tapi kan kalau masih ada yang tinggal di rumah gue nggak tahu ya, itu mungkin beda prinsip sama gue. Kalau gue di keluarga, ketika kita sudah bisa cari uang sendiri, sudah merasa dewasa, tidak lagi menyusahkan orang tua, ya pergi dari rumah. Jadi kan nggak masuk akal dong. Sudahlah, doain saja semoga sama semua kejadian ini tidak ada lagi Laura yang lain gitu. Penjemputan Loli pada Kamis petang kemarin menjadi salah satu sorotan panas di media sosial. Di belakang drama penjemputan kemarin terdapat momen menegangkan antara Fadel dengan Nikita Mirzani. Fadel diduga emosi saat kekasihnya dijemput paksa oleh Niki. Lewat telepon, ia mengeluarkan sumpah serapahnya terhadap ibunda dari kekasihnya itu. Nikita yang tidak panik pun menyahut dengan santai dan menantang Fadel untuk menemuinya di Polres, namun tak diindahkan. Tidak hanya itu, Fadel Bajideh juga mengancam akan membunuh Nikita Mirzani berikut anak-anaknya. Ya, ancaman tersebut pun sudah direkam oleh ibu 3 anak itu. Oleh karenanya, pihak Niki pun menanggapi semuanya dengan santai, sebab ancaman Fadel Bajideh tersebut sudah direkam dan justru bisa menjadi bumerang baginya.
Lantas, akankah bukti-bukti pengancaman Fadel akan membunuh ibu kandung Loli dan sekeluarga akan menjadi laporan baru Nikita di Polres Jakarta Selatan? Kaniki dan anak-anaknya bakalan dibunuh sama itu anak. Kita punya rekamannya. Kita punya rekamannya semua. Kita punya rekamannya semua yang dimana si tukang semir itu ngomong katanya, gue bunuh keluarga lo sama anak-anak lo. Yang dimana kita nggak takut lah, karena buat apa takut? Iya, kena pasal, emang udah dilaporin kok, udah dilaporin tentang pengancaman, itu kan pengancaman kan. Nah ternyata kemarin pas jangan di ini dong. Kemarin pas ada di sana, itu orang polseknya ngomong kalau si Kang Semir ini baru keluar 2 hari lalu dari penjara, dari kantor polisi karena dia gebugin orang. Emang so jagoan. Kak, update ya, lu bakalan dituntut. Share video Loli, kata dia gitu. Terus maksudnya lu dituntut orang Fadel. Share video Loli kemarin. Iya, terus aku bilang iya ditunggu. Pasti akan berontak, tapi nggak expect aja ternyata dalam keberontakannya dia telepon itu laki-laki ya. Sempet telepon, sempet ngomong juga sama itu laki-laki. Lumayan nantangin sih. Katanya dia ngancem juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu, orang saya tadi datang ke sini juga dia nggak menunjukin batang hidungnya sama sekali. Terakhir berita yang saya tahu dia udah kabur katanya, bawa 3 koper dari rumahnya. Intinya itu sekeluarga udah pergi dari jam 7. Dari habis maghrib tadi itu udah pergi. Jadi rumahnya sekarang kosong ya. Mau lari kemana Anda? Kalau misalnya memang tidak salah, ngapain kabur? Tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Kalau app nanti kita panggil ya, setelah kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi, nah itu nanti kita panggil untuk yang dilaporkan, itu jelas. Ya ini lagi diproses Mbak, jadi setelah dilaporkan kita proses, kemudian mengumpulkan barang bukti, mencari saksi-saksi, ya itu yang melihat, mendengar, kemudian dari barang buktinya juga kita sudah kumpulkan, penyidik sudah mengumpulkan. Setelah diduga melakukan pengancaman yang membuat heboh publik, Fadel akhirnya memutuskan untuk buka suara dalam sebuah konferensi pers yang digelar bersama kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution. Momen ini sangat dinanti-nanti, mengingat situasi yang semakin memanas di media sosial dan banyaknya spekulasi yang beredar. Dalam konferensi pers tersebut, Fadel tampil dengan penampilan yang tampak tenang, meski sorot matanya menampilkan kecemasan yang sulit disembunyikan. Setiap gestur tubuh yang ditunjukkan oleh pria berusia 19 tahun itu menjadi sorotan seorang pakar ekspresi. Dodi Triasmara pun menganalisis bahasa tubuh Fadel, mulai dari cara ia menggenggam mikrofon yang tampak sedikit gemetar hingga gerakan tangan yang cenderung tertahan, seolah mencerminkan ketegangan yang dirasakannya. Lantas, adakah terlihat kecemasan di dalam diri Fadel atas semua tudingan yang dialamatkan Nikmir selama ini? Ataukah masih ada yang disembunyikan Fadel hingga membuat dirinya tegang? Ya, kalau yang pertama itu di menit-menit pertama Mas Fadel ketika dia menjelaskan bagaimana posisinya yang bersangkutan di kasusnya ini, terlihat sebenarnya Mas Fadel tuh Pak, dari ekspresi wajahnya itu ya terlihat tense, tegang, kencang gitu ya. Sticknya dia pegang mic-nya, gurat tangannya, ininya wajahnya juga kencang gitu ya. Terus matanya sedikit ketika dia matanya membelalak gitu ya. Jadi ini, dan kemudian ketika mic-nya agak bermasalah, dia terlihat lebih kesal gitu ya. Itu di awal gambarannya seperti itu Mbak Lina. Kalau dari
dari dia menyampaikan itu intensitasnya memang dia anger, terus kemudian dia gerakannya itu tegas, gitu ya, tegang, dan wajahnya terlihat tensnya cukup tinggi, gitu ya. Ya, terus kata-kata yang disampaikan biasanya kalau orang yang ada dalam kondisi tidak cukup nyaman dan posisinya dia nahan anger, gitu ya. Nah, dia kan ngomongnya pendek-pendek, gitu kan. Terus lihat, dan beberapa kali dia berusaha membasahi mulutnya, gitu ya, karena dia kering, kencang, gitu ya. Nah, di sisi lain, ketika dia menjelaskan di momen tertentu bagaimana kalau nanti dia mengalami dituntut dan semacam itu, ada momen di mana dia merasa juga agak takut, pupil mata yang membesar, gitu ya, tuh ngomongnya jadi agak berubah skemanya. Kalau kebohongan modelnya Mas Fadel ini, dia suka canda ya. Hanya kemudian momennya agak kurang pas gitu. Sementara orang menanyakan hal apa, dia misalnya berapa koper, dia bilang yang ujung-ujungnya dia kasih jeda panjang. Nah, ini jadi kalau orang ditanya sesuatu dan dia langsung menjawab, itu akan jadi lain, gitu ya. Tapi ketika dia looping, gitu, jadi memang tidak sepenuhnya dia sampaikan. Belum semua hal Mas Fadel ini jelaskan secara lugas, gitu. Hanya kemudian dia coba menjawab apa yang teman-teman wartawan tanyakan saja. Sebatas itu sih, Pak. Takut karena ya tadi itu, yang dia hadapi kan bukan orang yang biasa, gitu, yang ada dengan dia yang bisa diajak bicara. Jadi kemudian tadi dia tunjukkan juga dengan bagaimana Mbak NM merespon dia, gitu ya, dengan kata-katanya dia. Nah, di situ kan dari cara dia bercerita itu ekspresinya sangat terlihat. Di satu sisi dia ada takutnya, tapi di sisi lain dia juga merasa kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Jadi cukup kontradiksi situasinya, hanya terlihat ketika momen dia menyampaikan atau menceritakan situasinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.